Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech. Kembali lagi di channel sini budget teknologi semua. Dan di video kali ini gue bakal unboxing HP flagship Samsung yang sekarang harganya udah sangat murah, yaitu Samsung Galaxy S20. Cuma karena ini versinya Jepang, jadi itu Galaxy S20 versi 5G. Nice. So, kenapa gue pengen review? Sebenarnya gue bilang ini harganya udah benar-benar jatuh banget, dan juga ini yang gue suka tuh dia Galaxy S20-nya ini karena versi Jepang, jadi ini versi yang Snapdragon. Oh ya guys, sebelumnya kalau misal kalian bisa ngedenger ada suara hujan, mohon maaf, ini lagi hujan deras banget ya. So ya, seperti biasa guys, sebelum kita buka dan lihat HP-nya, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya sendiri kalian bisa beli di harga, untuk yang varian unit only, Galaxy S20 5G bisa beli di harga 5,2 juta. Itu yang pastinya yang punya RAM sebesar 8GB dengan internal storage sebesar 128GB yang bisa diekspansi pakai microSD. So ya guys, seperti biasa kalau kalian beli HP-nya, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk harga segitu, kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 865 dan fabrikasi sebesar 7nm plus yang udah 5G, yang pastinya ini lebih bagus daripada Exynos 990 yang pastinya dia punya layar sebesar 6,2 inci, lumayan compact, dynamic AMOLED display yang udah high refresh rate 120Hz dengan peak brightness sebesar 1200 nits atau 1200 nits. Itu yang pastinya layarnya 1440p dengan PPI sebesar 506GB kerapatannya. Udah dibuat oleh Corning Gorilla Glass 6, ada always on display. UFS 3.0 speednya. Untuk storage-nya dia punya stereo speaker, Bluetooth 5.0, ada NFC yang pastinya, USB Type-C 3.2, fingerprint under display, dan juga punya baterai sebesar 4000 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 25 watt dan juga bisa wireless charging sampai 15 watt. So ya, itu dia speknya guys. Langsung aja kita buka HP-nya atau box-nya, si bubble wrap-nya. Gue tuh beli ini yang warna space gray kalau nggak salah. Langsung aja kita cut. Ya ini bisa jadi guys, untuk harganya 5 jutaan bisa jadi ini lebih worth it daripada iPhone XR. Karena sekarang tuh kan XR walaupun udah ada iPhone 13 keluar, tapi harganya masih di sekitar 5 jutaan atau 4,8-4,9 juta. Masih lumayan mahal. Kalau dari spek sendiri ini sih S20 5G yang versi Docomo ini, versi Jepang, kelihatannya sangat-sangat juicy price-nya. Oke, dan ini dia HP-nya sendiri. Kita kepinggirin dulu box-nya atau bubble wrap-nya. Oke, warna space gray-nya ternyata ini lebih gray daripada black. Di foto tuh kelihatannya kan kayak hitam, ini lebih kayak gray banget. So ya, mari kita bersihin dulu guys. Oke, ini dia bodi belakangnya. Untuk kemulusannya sendiri, gue bisa bilang ini masih super duper mulus guys. Bisa kita lihat. Bisa di pause kalau ingin ngelihat ada lecet atau enggaknya, tapi gue bisa bilang ini sangat mulus. Bisa kita lihat ini Docomo-nya sudah Docomo 5G, tapi kayaknya gue nggak tahu apakah Telkomsel bisa support 5G-nya Docomo. Kalau misalnya kalian tahu, mungkin bisa komen di bawah. Di sini bisa kita lihat di bawahnya ada kayak logo NFC-nya, nanti kita bakal tes. Galaxy dan juga overall nih bodi belakangnya atau desain belakangnya sendiri, memang S20 itu kan zaman-zaman Samsung desainnya boring banget. Ini kelihatan basic banget desainnya. Dan gue lupa banget kalau misal S20 biasa tuh benar-benar compact ya. Bisa kita lihat, satu tangan masih kerasa nyaman banget. Ini bisa jadi HP gue. Enak banget HP kompaknya nih. 6,2 inci full screen. Oke guys, so untuk di belakang kita balik lagi. Di sini ada setup triple kameranya. Main kamera punya megapiksel sebesar 12 megapiksel dengan f1.8 yang udah ada optical image stabilization yang pastinya. Kamera kedua 64 megapiksel f2.0 telefoto, dan kamera ketiga itu 12 megapiksel f2.2 ultra wide yang udah ada super steady video. Nice. Untuk video recordingnya ini kamera belakang bisa nge-record sampai resolusi 8K 24 fps. Mantap. Dan kamera depannya ini single 10 megapiksel aja. Lumayan mediocre. f2.2 yang bisa nge-record sampai resolusi 4K 60 fps. Ini masih flagship banget ya guys. 5 juta ini speknya masih flagship, super flagship di tahun 2021 sekalipun, walaupun ini HP keluaran 2020 awal. Dan ya untuk si samping kanan di sini, power button masih kelasa sangat clicky, sama juga dengan si volume buttonnya. Bodi samping masih sangat mulus. Kalau bisa kita ke bawah, di sini sayangnya kan udah nggak ada headphone jack. Kalau nggak salah tuh headphone jack terakhir adanya di S10, di sini udah nggak ada. Ada USB Type-C dan juga speakernya, stereo yang pastinya. Dan untuk samping kiri di sini nggak ada apa-apa. Dan di atas di sini ada si SIM slotnya sendiri. Langsung aja kita tojos. Bisa kita lihat SIM-nya sendiri ini dual SIM hybrid, satu SIM satu microSD atau dua SIM secara bersamaan. Dan yang terakhir guys, untuk si layar depannya sendiri, ini juga gue nggak ngelihat ada scratch sama sekali guys. Overall mungkin ini HP bekasnya gara-gara ini HP yang masih lumayan baru, umurnya masih 1 tahun lebih dikit lah. Jadi memang unitnya sendiri, dan ini juga karena versi Docomo, jadi unitnya masih sangat mulus ya guys. Bisa kita lihat ini layar depannya, gue benar-benar gak ngelihat ada scratch sama sekali guys. Tapi ya, seperti biasa gue mau setup dulu HP-nya, dan nanti gue bakal balik lagi untuk first impression-nya. I'll see you soon.
Sip, udah gue setup HP-nya, dan sebelum kita masuk ke first impression-nya guys, ini tadi gue sempat pakai bentar HP-nya dan gue bisa bilang, ini walaupun first impression tapi kayaknya gue bisa bilang untuk harga HP second 5 jutaan, ini bisa jadi paling worth it. Ini masih kayak HP zaman sekarang menurut gue, sangat fleksibel banget. Tapi ya, untuk lebih detailnya gue bakal bahas di full review-nya. Sekarang mari kita first impression tes dulu aja guys. Yang pertama mari kita tes si fingerprint sensornya. Dia itu yang pastinya udah under display, very nice. Langsung aja kita tes fingerprintnya. Itu fingerprint juga bukan optikal kan kalau nggak salah. Ini tuh apa sih, lupa lagi namanya, ultrasonic gitu, jadi lebih secure kata Samsung tuh. Langsung aja kita tes, 1, 2, 3. Bisa kita lihat, sangat-sangat cepet banget, instan malahan, dan juga super responsif. So, ini fingerprint memang jauh lebih bagus daripada fingerprint optikal. Fingerprint khas Samsung atau khusus Samsung ini, gue lupa lagi namanya, ultrasonic gitu. Ini bener-bener bagus banget guys. Yang pastinya salah satu tercepat untuk under display. Nice. Next, untuk layarnya sendiri, gue tadi udah sempet lihat guys, ini udah pakai full brightness, dan gue bisa bilang ini layarnya juga masih flawless, gak ada shadow sama sekali atau tint, warna tint gitu nggak ada. Masih sangat mantap. Nice, dan juga ini layarnya pastinya sudah 120 Hz. Yang pastinya ini kalian nggak bisa kelihatan kalau ini layarnya 120 Hz, karena kan gua tuh nge-recordnya di 60 Hz, tapi gue bisa bilang ini layarnya sangat smooth dan juga super responsif. Ini nggak bisa dibandingin sama kayak HP murah kayak Redmi 10 yang udah 120 Hz juga. Di sini yang pastinya jauh lebih responsif dan jauh lebih konsisten dan lebih smooth. Nice. Tapi kalau misalnya kalian ingin irit baterai, kalian bisa dimatiin kok 120 Hz-nya. Tadi tinggal ke display, di setting display, terus kita scroll ke motion smoothness. Di sini kalian bisa ke standar aja biar dapat 60 Hz, biar bisa dapat baterai life yang lebih awet. Karena ini kan HP-nya kecil, baterainya juga lebih cepat boros daripada S20 Plus misal, atau S20 Ultra. Di display juga kalian bisa ngatur resolusinya pastinya, seperti HP Samsung flagship lainnya, HD, Full HD, atau WQHD. Nice, dan yang pasti juga karena ini di Android 11, dia sudah ada dark mode dan bisa di schedule dark mode-nya. Gue bakal schedule nyala jam 6 atau jam 5 aja. Speaking of Android guys, ini tuh Androidnya tadinya seperti gue bilang sudah di Android 11. Kalau misalnya kita ke About Phone dan ke Software Information, ini sudah di Android 11 based on One UI 3.0. Dan yang pastinya karena ini versi Docomo bukan versi SoftBank, jadi masih dikasih software update. So kalau misalnya kita ke software update di sini bisa kita lihat, dia langsung dikasih software update paling baru untuk security patch bulan September. Kayaknya habis ini bakal dikasih lagi juga. Nanti gue bakal bahas di full review-nya next week seperti biasa. Tapi ya ini masih dikasih software update yang pastinya karena ini masih HP lumayan baru. Kalau nggak salah ini bisa support sampai Android 12 juga. Nggak tahu kalau 13 nggak tahu support atau nggak. Kalau misalnya kalian tahu ini support 13 atau nggak, bisa komen di bawah ya. Ini juga update-nya lumayan besar guys, bisa kita lihat 1,8 GB. Jadi ini update yang lumayan beefy. Nice. Next, mari kita cek si DRM infonya sendiri, yang pastinya ini karena HP flagship sudah di Widefine L1 dan juga sudah support HDR10, HDR10 Plus, dan juga high refresh rate. Jadi kalau mau nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa sampai resolusi paling tinggi. Next, untuk si keyboardnya sendiri, yang pastinya seperti HP Samsung mau yang murah atau yang paling mahal yang pernah gue review, itu kan nggak pernah ada touch delay sama sekali. Di HP ini yang pastinya nggak ada bedanya sama sekali. Untuk ngetik keyboard bisa kita lihat, kerasa super responsif, satu kelas dengan Apple, Huawei, atau brand-brand high class lainnya. Nice. Dan juga ini haptic feedback-nya pastinya untuk HP Android salah satu yang paling tinggi. Kerasa high quality banget, nggak kayak vibration, tapi lebih kayak ada orang di dalam HP ini yang menchat ke kita. Kayak haptic feedback Apple lah. Lebih bagus dikit di Apple yang pastinya, tapi ini close second lah. Hampir sebagus Apple. Nice. Next, mari kita tes NFC-nya. Untuk posisi NFC-nya ada di sini, bisa kita lihat. Tuh logonya. Bam. Langsung aja kita tes. Bam, bunyi, dan langsung ke scan. Ini gue bisa bilang untuk responsivitas NFC-nya sangat-sangat responsif dan sangat cepat banget guys. Kalau bisa mau di rating, ini pretty much 11 dari 10. Seperti HP baru. Super cepat dan super akurat. Nice, masih sangat bagus banget. Dan yang terakhir, mari kita langsung lihat tes si kamera quality-nya. Ntar dulu gue elak dulu lensanya biar kelihatan bagus, nggak blurry. Oke, so yang pertama seperti biasa, mari kita tes foto. Hilichurl. Pakai kamera utamanya. 1, 2, 3. Oke. Kelihatannya itu bokehnya natural banget ya. Kedua, kamera telefotonya. Rada mundur dikit, ini kameranya teleponnya tuh 3 kali zoom. 1, 2, 3. Dan kamera ultra wide-nya. Oh, ini ultra wide-nya bisa kita lihat guys.
super ultra banget ya, super wide banget. Nice. 1, 2, 3. Bam. Dan untuk si foto selfie-nya, langsung aja kita switch. 1, 2, 3. Oke, selfie-nya juga kelihatan cukup oke, dan itu dia sampel-sampel fotonya guys. Seperti biasa, untuk lebih detailnya gue bakal bahas di full review-nya next week, jadi stay tune. Dan untuk si video recordingnya, kalau bisa kita ke video, terus kita ke settings. Di sini kamera belakang bisa kita lihat bisa nge-record sampai resolusi 8K di 24 fps. Atau lebih idealnya sih menurut gue mending di Full HD 60 fps yang udah ada stabilisasi juga. Nice, tapi ya ini lumayan niche sih, tapi lumayan unik juga guys, bisa sampai 8K 24 fps. Dan untuk kamera depannya, kalau bisa kita ke front video size, bisa nge-deco sampai resolusi UHD 60 fps. Dan yang pastinya nanti untuk si full review-nya gue bakal tes juga si front kameranya, karena ini lumayan interesting, bisa sampai 4K 60 fps. Stay tune. Tapi guys, mungkin cuma segitu aja unboxing dan first impression-nya. Yang pastinya nanti untuk full review-nya dari kamera, gaming performance, semua nanti gue bakal bahas di full review next week, jadi stay tune. Jangan lupa like dan subs, we'll see you in the full review next week. Bye.